Selamat pagi saudara-saudara sekalian dan shalom. Biar damai sejahtera Tuhan melimpah kepada kehidupan saudara semua. Saudara-saudara, mari kita hari ini merenungkan lagi firman Tuhan. Walaupun sedikit, tapi biarlah ini akan saudara renungkan lebih banyak lagi selama seharian. Jadi jangan cuma 10 menit ini aja, tetapi saudara bisa memperhatikan setiap ayat yang kita sama-sama baca, dan saudara bisa renungkan lagi sendiri bersama dengan Roh Kudus. Jadi kalau saudara perhatikan selama seminggu yang lalu dari hari Senin sampai hari Jumat, saudara perhatikan pelajaran yang kita sama-sama sedang pelajari sebetulnya adalah kita sedang mempelajari mengenai iman. Ya, jadi dari perkara mendengar dan sebagainya agar supaya kita bisa beriman, karena iman datang melalui pendengaran akan firman Kristus. Nah sekarang kalau kita melihat tema dari renungan harian ini yang kita sedang renungkan berhari-hari, temanya adalah faith over fear, atau dengan kata lain katakan iman mengalahkan ketakutan. Itu yang tema kita yang sedang kita renungkan. Jadi saudara-saudara, kita mau belajar iman. Nah, tetapi sebelum iman itu dapat mengalahkan ketakutan, saudara, kita harus mengerti dahulu apa artinya beriman. Saya sedang katakan beriman, bukan apa artinya iman. Ya, bukan definisi daripada iman. Definisi dari iman kita tahu semua ada di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Tetapi ini yang sedang ditanyakan adalah apa artinya beriman? Beriman itu apa? Saudara, beriman itu adalah percaya kepada siapa Tuhan adanya dan percaya kepada semua firman-Nya. Itu. Jadi beriman itu percaya kepada siapa Tuhan adanya, nomor satu. Kalau kita percaya kepada siapa Tuhan adanya, maka kita akan bisa percaya kepada firman-Nya. Itu adalah beriman, saudara. Karena kita tidak dapat percaya akan perkataan seseorang kalau kita tidak mengenal orang yang berbicara itu. Misalnya saudara baru mendapat pekerjaan baru. Kemudian hari pertama saudara datang ke kantor. Kemudian saudara bertemu dengan bos, dan bosnya mengatakan ini itu peraturan dan memberitahukan benefit segala macam kepada saudara. Dan pada waktu itu saudara mulai mikir, wow, kelihatannya kok bagus benar. Ini orang bisa dipercaya atau enggak ya? Perkataannya benar atau enggak ya? Nah, kita bingung karena apa? Karena kita tidak mengenal dia. Kalau kita tidak mengenal orang yang berbicara, maka sulit untuk kita percaya kepada apa yang dia katakan. Sebab itu sama dengan kalau kita juga mau percaya kepada firman Tuhan. Saudara, kenali Tuhan dahulu. Kenali Tuhan. Sebab firman Tuhan juga berkata begitu. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Dikatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, mari kita perhatikan. Tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya kita sekarang mau belajar beriman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Apa maksudnya berpaling, saudara? Berpaling itu maksudnya kalau kita dulu tidak melihat Allah, tidak memperhatikan Tuhan, tapi sekarang kita mulai berpaling pada Allah. Kita ingin mengetahui Dia, kita ingin mengenal Dia. Berpaling kepada Allah dikatakan, tetapi sebab barang siapa berpaling kepada Allah, kalau kita mau mengenali Dia, ia harus percaya bahwa Allah ada. Nah, apa maksudnya bahwa Allah ada? Apakah maksudnya bahwa Allah itu exist, ada? Bukan, tetapi dia harus percaya bahwa Allah itu ada sebagaimana Allah adanya. Ya. Jadi kita harus percaya kepada keberadaan Allah. Yaitu Dia maha murah, maha kaya, Dia maha tinggi, maha kuasa, Dia maha baik, Dia maha pengampun. Kita harus
percaya kepada keberadaan Allah, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi saudara, kalau kita ini mempunyai hati yang sungguh untuk mau mengenal Dia, saudara, Tuhan itu senang sekali dikenal oleh kita. Sebab itu saudara, Tuhan ingin kita mengenal Dia. Tahukah kita bahwa Tuhan menyelamatkan kita, saudara, adalah agar supaya kita bisa mengenal Dia. Kehendak Tuhanlah untuk kita mengenal Dia. Itu adalah kerinduan Tuhan untuk kita mengenal Dia. Mari kita lihat ayatnya. Ayat yang kita semua hafal. Sejak kita di Sunday School, pasti saudara juga hafal. Yaitu Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 semua orang hafal kan? Mari kita baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, saudara sudah hafal ayat ini. Mari kita baca satu kalimat demi satu kalimat. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya anaknya yang tunggal itu dia karuniakan anaknya yang tunggal. Nah, mari kita lihat di sini. The reason Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, the reason Allah Bapa mengirimkan Yesus ke dalam dunia ini adalah karena Dia sangat mengasihi kita. Biarlah kita percaya ini. Tuhan mengasihi kita luar biasa. Itulah sebabnya Dia kirimkan Yesus. Untuk apa? Yesus untuk berkorban bagi kita. Yesus untuk dicambuki, menanggung sakit penyakit kita. Yesus harus dipaku di kayu salib, dicemoohkan. Dia mencucurkan darahnya buat kita, menanggung dosa kita, menanggung hukuman kita, dan sebagainya. Dia lakukan semua itu karena Dia mengasihi kita. Dan Tuhan berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Apa artinya tidak binasa? Kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Dia, supaya tidak binasa. Apa artinya tidak binasa? Saya kira saudara semua tahu, tidak binasa adalah tidak masuk neraka, tidak mengalami kematian yang kedua, tidak masuk neraka. Itu betul. Nah, saudara, banyak orang berhenti sampai di situ. Haleluya, saya selamat, saya tidak akan masuk neraka. Tapi enggak selesai kalimatnya. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, mari kita lihat. Apa maksudnya beroleh hidup yang kekal? Apa maksudnya hidup yang kekal itu? Nah, kita pikir, banyak orang berpikir hidup kekal adalah hidup selama-lamanya. Begitu kan? Hidup kekal itu hidup selama-lamanya. Tapi saudara-saudara, arti dari kalimat ini, hidup kekal itu bukan hidup selama-lamanya. Karena saudara, setiap manusia itu akan hidup selama-lamanya, saudara. Hanya tinggal di mana hidupnya. Hidup selama-lamanya di neraka atau hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Tapi kita semua akan hidup selama-lamanya. Jadi perkataan kita akan beroleh hidup yang kekal itu bukan artinya hidup selama-lamanya di sini. Lalu apa artinya? Mari kita melihat apa yang kata Tuhan, bukan kata saya, kata Tuhan. Kalau saudara mau buka di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga, saudara, di dalam Yohanes 17 itu, di situ tercantum doa Yesus. Yesus berdoa yang terakhir sebelum Dia disalibkan. Dan doa Yesus di dalam Yohanes pasal 17 itu doa yang terpanjang. Nah, di dalam ayat yang ketiga, Dia sedang berdoa ya, Dia sedang berbicara kepada Bapa. Jadi saudara perhatikan, perkataan ini adalah perkataan Yesus kepada Bapanya. Dia berkata begini, Yohanes 17 ayat ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi saudara, Tuhan berkata inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Jadi saudara sudah mengenal Yesus. Jadi saudara, kita lihat di sini. Kalau kalimat ini dimasukkan ke dalam Yohanes 3 ayat 16,
Berarti Tuhan berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan binasa di dalam neraka, melainkan dia akan mempunyai akses untuk mengenal Bapa sebagai the true God, the only true God, dan mengenal Yesus Kristus. Dengan kata lain, saudara, Tuhan mau menyelamatkan kita semua, agar supaya dengan kita diselamatkan, kita bisa mengenali Tuhan. Kehendak Tuhanlah untuk kita kenal kepada Dia. Sebab itu, saudara, marilah sebelum kita belajar mengenai iman, marilah kita kenali Tuhan. Sebab begitu kita mengenal Tuhan, kita akan dengan mudah percaya kepada firman-Nya. Karena kita tahu the integrity daripada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah merubah janjinya, Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Nah, itulah sebabnya, saudara, biarlah hari ini saudara renungkan lagi ayat-ayat yang saya berikan kepada saudara, yaitu Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Baca lagi di rumah, kemudian Yohanes 3 ayat 16, kemudian Yohanes 17 ayat yang ketiga, dan saudara-saudara izinkan Roh Kudus untuk menerangkan semuanya itu kepada saudara. Saya hanya bisa menerangkan sedikit, tetapi biarlah Roh Kudus meneruskannya untuk saudara lebih mengerti, lebih mendalam lagi. Sampai ketemu besok pagi.